Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Meskipun mereka mundur tepat waktu, mereka jelas terpengaruh oleh pertempuran sengit ini. Untungnya, vitalitas dan keabadian yang tak terkendali meluap dari tubuh mereka tidak banyak, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Seperti yang diharapkan, mereka semua terinfeksi oleh api yang tidak bisa padam. Dan vitalitas serta keabadian yang telah ditarik dari mereka saat ini menyapu ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, api mengerikan di ujung, tampaknya menyapu seluruh lantai 7 sekaligus. Dan api yang mengepul melonjak seperti gelombang. Selain itu, ada dampak yang kuat di lautan api. Dan setiap orang yang merasakan kekuatannya mengambil tindakan untuk memblokirnya. Ketika banyak makhluk abadi yang juga lebih lemah mengalami sesak dadanya dan seteguk darah menyembur keluar, mereka terus balas menembak dengan panik sampai mundur ke tepi lantai 7, tepat terjauh dari pertempuran antara mereka berdua. Bahkan jika Anda menyaksikan pertempuran antara orang-orang kuat ini, bukan tidak mungkin mereka terbunuh secara tidak sengaja. Namun, dengan tabrakan yang dahsyat ini, tampaknya pertarungan ini juga harus berakhir. Lautan api yang mengepul berlangsung segera mereda dan menghilang dalam sekejap. Seluruh lantai 7 penuh dengan lautan api dan suhunya tiba-tiba meningkat. Apalagi sampai ke tengah, masih ada lapisan gelombang api menyapu terus-menerus yang membuat lantai 7 setiap bagiannya menjadi sangat panas, seolah-olah telah berubah menjadi magma. Dan orang kuat abadi di lantai 7 hanya bisa menggunakan kekuatan abadi mereka untuk melawan api yang gila ini. Tetapi api yang telah mencapai tepi tidak lagi menimbulkan ancaman, tetapi kebanyakan dari mereka mundur ke tepi untuk menghindari tersapu oleh gelombang api. Ketika melihat ke arah pusat gelombang panas api, tempat itu berantakan. Nyala api sepertinya melelehkan sekitarnya. Api yang berkobar tidak memiliki tanda-tanda padam. Pada saat ini, sesosok tubuh berada di tengah langit, membungkuk dan sepertinya terluka parah. Tapi dengan baju besi dewa palsu yang melindunginya, dia tetap tidak jatuh. Dia mengarahkan pandangannya ke ujung bawah dan mengikuti pandangannya. Ada cangkang basal yang hancur pada saat ini. Tidak ada gerakan di tumpukan cangkang kura-kura hitam yang hancur, seolah-olah semuanya telah hancur total. Mata sosok pria Taisu sedikit memadat, dan saat ini palu kristal raksasa di tangannya perlahan-lahan hancur, dan kemudian berubah menjadi cairan dan dipadatkan kembali di dadanya. Tetapi saat ini terlihat kusam dan tumpul. Sepertinya serangan ini juga menggunakan kekuatan terkuat saat ini. Dan yang dia inginkan adalah membunuhnya dengan satu pukulan. Ahem, aku bilang kamu akan mati dengan pukulan ini. Suara serak dari pembangkit tenaga Taisu keluar perlahan. Melihat tupungkan abu, bahkan mendengus dingin, tetapi dia tidak bisa lagi merasakannya. Kehadiran aura apapun berarti bahwa Xiaoyan telah langsung diborbardir dan dibunuh olehnya sekarang, dan semuanya telah hancur. Tepat ketika suaranya jatuh, tubuh sosok pria Taisu tiba-tiba bergetar, dan dia melihat bahwa vitalitas tubuhnya ditarik keluar dengan sendirinya, dan kemudian berkumpul ke arah apu. Tidak hanya itu, dia mengangkat kepalanya, dan seseorang bahkan dapat melihat aliran kekuatan hidup berkumpul dari segala arah, terus mengalir ke dalam apu. Pada saat ini, di dalam apu yang hancur dari cangkang kura-kura hitam, sebuah suara perlahan keluar darinya. Sepertinya Anda tidak bisa melakukan seperti yang Anda inginkan. Di tumpukan cangkang kura-kura hitam, sesosok perlahan menjauh darinya dan berdiri sambil gemetar. Baju besi dewa palsu di tubuhnya benar-benar hancur, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih hancur. Penampilannya terlihat sangat menyedihkan. Xiaoyan berlumuran darah, terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri diam. Tetapi ketika dia mulai bertarung, itu terlihat bahwa dalam pertempuran ini dia belum kalah. Dan dengan kekuatan kehidupan yang terus-menerus berkumpul dari sekelilingnya, dada Xiaoyan naik dengan cepat.
dan tubuh fisiknya yang memalukan pulih dengan kecepatan yang bisa dipulihkan dalam beberapa tarikan nafas. Melihat pemandangan ini, sosok pria Taisu langsung menatapnya. Tapi Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi terkejutnya di dalam baju besi dewa palsu. Tapi bisa dilihat dari posturnya bahwa yang terakhir sangat terkejut saat ini. Terbunuh oleh pengeboman, dia tidak bisa mempercayainya. Sialan, bagaimana Anda bisa memblokir pukulanku? Seharusnya Anda pasti mati. Sosok pria Taisu berteriak dengan suara yang dalam. Sudah ada kegilaan dalam suaranya yang serak. Dan pada saat ini, dia bisa merasakan vitalitasnya meledak di dalam baju besi. Sesaat kemudian, sosok malu Xiaoyan diluruskan lagi. Matanya beralih ke arah sosok pria Taisu dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Anda sudah cukup untuk menyerang, sekarang giliranku. Xiaoyan mengulangi kata-kata aslinya, menatap sosok pria Taisu, karena dia pasti telah menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan pukulan yang begitu kuat. Keabadian dalam baju besi dewa palsu telah habis dan tidak memiliki kemampuan untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Artinya, pembangkit tenaga Taisu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sebenarnya dalam keadaan yang sangat buruk saat ini, dibandingkan dengan pembangkit tenaga Taisu jauh lebih buruk. Karena Xiaoyan memiliki tubuh abadi dari avatar dewa asli sebagai pendukung. Dia hanya memiliki status darah dewa asli, sementara Xiaoyan memiliki tubuh dewa asli yang sebenarnya. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok pria Taisu sudah merasakan ada yang tidak beres. Dan dia segera bergerak, berniat untuk mundur dan melarikan diri. Tidak jauh dari sana, ada gerbang cahaya menuju lantai 8. Selama dia bisa bergegas ke gerbang cahaya, Xiaoyan tidak akan bisa mengejarnya. Saat sosok pria Taisu terbang keluar, sebuah botol kristal transparan muncul di tangannya. Dan ada benda-benda kecil yang padat di dalam botol kristal. Saat berikutnya, dia melemparkannya langsung ke Xiaoyan. Dan botol kristal itu meledak di udara. Segera sosok nyamuk ajaib yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyipit dan dia mengeluarkan 8 penguasa berat Xuan. Saat Xiaoyan tidak bergerak, dia melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke arah nyamuk ajaib. Tuanku, serahkan ini padaku, pergi dan kejar dia. Sebuah suara datang dari belakang. Xiaoyan menoleh dan melihat Yoshio mengerutkan kening dan berkata pada Xiaoyan dengan serius. Menatap Yoshio, namun tatapan Xiaoyan dingin dan tidak berbicara. Dan sayap bela diri muncul di belakangnya, lalu mengejar Taisu yang kuat yang melarikan diri. Hanya ada 2 sosok di udara, satu di depan dan satu di belakang. Pembangkit tenaga Taisu meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju sinar menuju lantai 8 dengan kecepatan tercepat. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan sudah mengejarnya. Beberapa harta sekali lagi terkondensasi di tangan Taisu yang kuat, dan dia terus melemparkannya ke arah Xiaoyan yang sangat berguna, menundakan Xiaoyan sampai batas tertentu. Tujuannya hanya untuk bergegas ke berkas cahaya. Yuan pinjamkan aku tali penyegel iblis, teriak Xiaoyan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, cahaya merah keluar dari sisinya, dan dalam sekejap mata, itu mengejar sosok pria Taisu, tetapi yang terakhir jauh darinya. Berkas cahaya yang mengarah ke lantai 8 hanya beberapa kaki panjangnya, dan Xiaoyan tidak bisa mengejarnya. Kita akan bertemu lagi, tunggu saja saya. Dan saat kita bertemu lagi, saya mencapik-capikmu. Setengah dari tubuh sosok pria Taisu telah terendam cahaya saat ini. Xiaoyan masih di belakangnya dan hampir tidak mungkin untuk mengejarnya. Tapi begitu dia selesai berbicara, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia langsung diikat seperti ular berbisa dengan tali merah yang aneh. Dan cara dia diikat membuat orang merasa sangat malu. Tali penyegel iblis mengikat sosok pria Taisu pada saat-saat terakhir ketika memasuki lantai ke-8 berkas cahaya. Tetapi pada akhirnya
masih gagal menghentikannya agar tidak tenggelam ke dalam berkas cahaya. Saat seberkas cahaya menyelimuti sosoknya, sosok pria Taisu menghilang dalam seberkas cahaya, termasuk tali penyegel iblis yang mengikatnya. Pada saat berikutnya, sosok pria Taisu datang ke lantai 8 dengan mengesankan, tetapi dia masih terikat erat oleh tali penyegel iblis. Dan Taisu yang kuat yang muncul di lantai 8 tampaknya tidak lagi bingung dan tenang pada awalnya, dan bicara perlahan. Saya tahu Anda adalah harta dengan spiritualitas. Jika Anda tidak ingin dihancurkan olehku, segera lepaskan saya dan ikuti saya mulai sekarang. Namun, ketika dia dengan sembrono menggunakan pukulan terkuat untuk menghadapi Xiaoyan, dia juga menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika bukan karena perlindungan yang kuat dari baju besi dewa palsu, dia mungkin telah berubah menjadi abu dalam konfrontasi tadi. Sulit dipercaya bahwa orang ini mampu bertahan di bawah palu penghancur kekosongan saya. Sialan, pantas saja 893 dan 927 jatuh di tangan orang ini. Dia pasti meremehkan orang ini. Sosok pria Taisu tiba-tiba menjadi sedikit kesal dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Jangan beri saya wajah. Jika Anda tidak menginginkannya, biarkan aku pergi. Tali penyegel iblis tetap bergerak. Mungkin merasa bahwa pembangkit tenaga Taisu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jadi itu sangat merajalela. Tuanku sudah berbeda dan kesempatan untuk bisa ditempatkan di lantai yang sama denganku sangat kecil. Jadi saya menyarankanmu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Dan jangan bodoh dan tetaplah setia. Sosok pria Taisu mencoba membujuk lagi penyegel iblis. Sampai setelah berbicara dengan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dia merasa sangat tidak berdaya. Apakah Anda tidak sedikit bodoh jika mengerti apa yang saya katakan? Sosok pria Taisu berkata dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, tali penyegel iblis itu mencekik sosok pria Taisu dengan kejam. Sosok pria Taisu hanya merasakan tulangnya berderak. Bahkan dengan baju besi dewa palsu, dia masih merasakan sakit. Apakah Anda memaksaku? Sosok pria Taisu tiba-tiba melonjak marah. Dia tidak menyangka bahkan tali yang putus pun bisa menggertaknya saat ini. Dia mundur selangkah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dan ketika sedikit keabadian yang tersisa akan meledak, dia ingin langsung menerobos tali penyegel iblis. Saat berikutnya, lengan Taisu yang kuat bergetar dan kekuatan yang kuat mengalir keluar. Tidak peduli seberapa lemahnya itu, dia tidak akan dikendalikan oleh tali. Saya katakan semuanya, tuanmu tidak akan datang ke sini. Bahkan jika Anda tidak mengerti, hari ini akan menghancurkan Anda. Sosok pria Taisu langsung mendengus. Dia tidak bisa terus terjerat oleh tali penyegel iblis ini sekarang. Yang membuat sosok pria Taisu terlihat seperti anak domba yang diikat dengan 5 bunga saat ini. Jika beberapa orang kejam melihatnya, saya khawatir dia akan segera dibunuh dan akan mengambil tindakan untuk menanganinya. Dan kondisi saat ini sangat buruk. Belum lagi dia telah mencapai lantai 8 sekarang. Mereka yang dapat mencapai lantai 8 dalam waktu sesingkat itu tidak baik. Jadi dia harus menemukan tempat untuk pulih sesegera mungkin. Dan kemudian ditemukan beberapa makhluk abadi dengan kekuatan yang lebih lemah. Dan dapatkan kembali kekuatan abadi yang dikonsumsi. Untungnya saya memiliki kekuatan darurat cadangan abadi. Tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya pada tali yang putus. Sayang sekali. Sial. Sosok pria Taisu berkata dengan sedih. Setelah selesai berbicara, kekuatan keabadian mulai terus-menerus menyerang tali penyegel iblis. Dan sosok pria Taisu yang diikat erat olehnya perlahan-lahan terlepas sedikit demi sedikit. Jika tali iblis mencapai batasnya, mungkin akan hancur berkeping-keping. Jangan makan roti bakar atau anggur berkualitas. Pecahkan untukku. Sosok pria Taisu memarahi dengan marah. Dan tali penyegel iblis itu putus sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu bisa menahan batas. Tetapi sampai akhir, ia tidak berniat melepaskan sosok pria Taisu itu. Bahkan jika dia mati di pertempuran,
itu harus dilakukan sebanyak mungkin. Dan pada saat kritis ini, tali penyegel iblis tiba-tiba kendor, dan dia dengan cepat melarikan diri dari sosok pria Taisu ini. Setelah menemukan bahwa tali penyegel iblis telah dilonggarkan secara sukarela, sosok pria Taisu berhenti sejenak sebelum mengangguk. Ini tidak terlalu jauh. Jika Anda melepaskannya lebih awal, tidak akan ada hal seperti itu. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan Anda dengan baik di masa mendatang. Berbicara tentang itu, sosok pria Taisu melihat ke arah di mana tali penyegel iblis tersapu, dan saat dia mengangkat kepalanya, sosok pria Taisu itu tiba-tiba membeku. Karena sesosok tiba-tiba muncul di depannya, tetapi pada saat ini, dia tidak mengenakan baju besi dewa palsu yang persis seperti dia, tetapi 8 penguasa berat Suan di tangannya membuatnya mengenalinya dalam sekejap. Pembangkit tenaga Taisu terhuyung-huyung beberapa langkah, dengan suara terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Tidak mungkin. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana Anda bisa mengejar ketinggalan? Xiaoyan memegang 8 penguasa berat Suan dan menatap pria Taisu dengan mata dingin. Karena dia tidak akan membiarkan domba ini pergi dengan mudah. Lagi pula, baju besi dewa palsu dihancurkan olehnya. Jadi, dia harus mengambil baju besi dewa palsu untuk memperbaikinya seperti semula. Apakah Anda percaya pada takdir? Suara rendah dan dalam Xiaoyan keluar perlahan. Aku yakin ibumu gila. Suara kutukan sosok pria Taisu jatuh, dan dia berlari menuju ujung jauh dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh ke belakang. Jelas dia tahu situasinya saat ini, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung dengan Xiaoyan. Pria ini tidak sopan, jadi dia harus dibunuh. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sayap dewa bela diri muncul di belakangnya dan terbang menuju sosok pria Taisu yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, kecepatan sosok pria Taisu turun tajam. Belum lagi tali penyegel iblis tersapu lagi dan sekali lagi menyapu kelima bunganya. Diikat menjadi satu, biarkan kecepatannya turun lagi. Sosok Xiaoyan membeku di depannya dalam sekejap mata, dan 8 penguasa berat Suan di tangannya melambai tanpa alasan, menghantam keras tubuh sosok pria Taisu yang kuat dengan ledakan. Sosok Taisu yang kuat menghantam langsung ke tanah. Tuar. Terdengar suara terdam dan seteguk darah dimuntahkan dari dalam baju besi dewa palsu. Tapi itu belum berakhir. Ketika dia menyadarinya, dia melihat sosok yang menyala di langit memukulnya dengan keras lagi. Dia mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap. Dia terkejut oleh kekuatan tak terlihat. Itu adalah kekuatan jiwa alam Xiaoyan. Dia yang memiliki kekuatan yang kuat sebelumnya masih bisa melawannya. Tetapi palu penghancur kekosongan hampir membuatnya kelelahan, dan sekarang dia tidak dapat terus melawan. Jadi dia dikejutkan oleh jiwa domain Xiaoyan, dan tubuhnya tiba-tiba mandek. Dan dia dikelilingi oleh api yang mengerikan. Penggaris besar itu juga menghantam dadanya dengan keras.